Nah, saya bergabung di Tagana itu mulai tahun 2007. 2007, sudah lama berarti Pak? Ya, Wow, sudah cukup lama lah. Sampai sekarang mungkin sekitar 15 tahun ya. 15 tahun. Nah, apa sih Pak yang bikin Bapak ini merasa tertarik untuk bergabung di Tagana? Awalnya itu memang karena ada kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di komunitas Oh, lain. ya, Komunitas lain komunitas apa itu Pak? di gereja. Oh, oke. Itu tentang kemanusiaan. Oke. Nah, terus pada waktu itu ada penawaran dari Kemensos untuk mencari tambahan relawan. Ya. Nah, saya beramai-ramai ikut mendaftar di Tagana. Kemensos. Kemensos, oke. Akhirnya masuk di Tagana pada waktu itu. Nah, Tagana sendiri itu kepanjangan dari apa Pak? Mungkin banyak teman-teman itu yang masih belum tahu Tagana itu apa. Oh ya. Nah, Tagana itu kepanjangan dari Taruna Siaga Bencana. Oke. Taruna Siaga Bencana. Oke. Nah, itu job desk-nya di Tagana sendiri itu ngapain aja Pak? Sebetulnya sama sih, kita di kebencanaan itu kan hampir sama dengan yang BPBD. Iya. Jadi kita ikut di penanggulangan bencana. Ya. Itu kan ada pra bencana, ya, tanggap darurat, Ya, pasca bencana. Nah, kalau kami itu lebih cenderung ke pra bencana. Ya. Dan di tanggap bencananya kami lebih fokus ke permakanan. Jadi dapur umum. Dapur umum, oke. Nah, untuk paskanya? Untuk paskanya kami juga ikut di dalam pendampingan Rehabilitasi, rekonstruksi, ya. psikososial juga. Gitu. Nah, yang membedakan tuh Pak Tagana dengan BPBD, dengan Damkar, mungkin dengan PMI. Nah, itu apa yang membedakan sampai akhirnya Bapak itu tertarik, ya udah saya masuk Tagana aja. Di luar bahwa Tagana itu kan anak asuh, kita bilang anak asuhnya Kemensos gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Karena pada waktu itu yang menawari dari Kemensos. Tagana sendiri sudah berdiri berapa lama emang Pak? 2006. 2006 itu pertama kali berdiri. Dan di Kota Madiun Kota Madiun ya 2007. semenjak 2006 itu kita sudah ada. Sudah ada. Berarti di bawah asuhannya Dinsos ya Pak? Ya. Untuk apa ya, kita bilang base camp mungkin ya? Ya. Base campnya jadi satu sama Dinsos atau ada base camp sendiri Pak? Jadi Dinsos itu kan juga tangannya dari Kemensos ya. Ya. Nah, jadi Tagana karena SK-nya dari Kemensos, nah itu dititipkan ke kabupaten kota di dinas sosial. Berarti di bawah anak asuhnya Dinsos. Iya, betul sekali. Nah, pada saat perekrutan nih Pak, prosesnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin ada teman-teman mungkin yang tertarik juga mau masuk Tagana. Proses rekrutmennya seperti apa? Rekrutnya sama sih. Kalau dulu waktu saya. Oh iya nggak apa-apa. Ini zamannya Bapak. Saya dulu. Zaman Bapak. Waktu saya dulu setelah kita di daftar atau didata, Ya. kemudian kami mendapat pelatihan. Nah, mendapat pelatihan pada waktu itu di Trawas. Di Trawas. Oke. Jadi ikut pelatihan di sana selama 4-5 hari kalau nggak salah di sana. Nah, setelah itu setelah kami dibekali itu kami kembalikan ke kabupaten kota masing-masing untuk ikut bergabung dengan Tagana yang sudah ada di kabupaten kota masing-masing. Berarti alurnya kita daftar secara mandiri ke Kemensos gitu. Ya, pada waktu saya seperti itu. Oke. Terus habis itu kalau sudah masuk daftarnya, ikut pelatihan. Ya. Setelah pelatihan baru sah jadi Tagana. Gitu. Atau ada proses di tengah pelatihan, antara pelatihan sampai sah jadi Tagana itu ada proses lagi nggak Pak?
Enggak ya. Kalau memang sudah ikut pelatihan berarti dia sudah dianggap sudah bisa untuk mengikuti di kegiatan tagana. Nah, pelatihan awal tuh Pak yang dilakukan, pelatihan yang diberikan lah. Itu banyak ya Pak? Banyak banget deh kalau diceritakan jadi. Gak apa-apa, mungkin cerita garis besarnya aja Pak. Kan itu ada 4 atau 3 atau 4 hari ya. Nah, intinya selain tentang bencana, apakah ada pelatihan lain gitu? Hampir semua yang terkait dengan kebencanaan ya. Jadi materi-materi diberikan juga, Ya. lalu praktek juga disimulasikan pada saat itu. Simulasi apa tuh Pak? Pintas ya. Ya waktu di sana kan ada kayak lapangan besar, Iya. kemudian ada kolam besar. Oh, Kita jebur-jebur. main di air. Terus bongkar pasang tenda. Terus Oh, itu juga diajarkan berarti ya Pak? Berarti secara nggak langsung hampir sama kayak pramuka gitu ya Pak? Bongkar pasang tenda dan ya hampir sama. ya, bisa. Berarti secara jelas kan tadi kan Bapak bilang juga kalau di Tagana itu di dapur umum. Berarti hampir semuanya bisa masak dong. Tidak semuanya. Oh kira itu. Kalau Bapak Ando kan bisa masak? Bisa. Oh, masak apa tuh Pak? Masak air? Masak telur sama masak air. Indomie juga. Indomie pasti. Oke. Terus selama Bapak kan 13 tahun berarti Pak ya? 12-13 tahun. Itu ada nggak Pak suka dukanya selama menjadi anggota Tagana? Ya karena Atau saya suka menikmati itu sebagai apa ya, sebagai pelayanan. Ya. Jadi ya happy aja. Oh happy, nggak ada duka berarti sama sekali. Enggak, karena bukan paksaan ya. Nah, Jadi enggak terpaksa melakukan gitu ya. Jadi ya dinikmati aja. Terus di Kota Madiun sendiri Pak, Tagananya sekarang ada berapa orang personilnya? Kalau sampai hari ini Ya. ada sekitar 28 orang. 28 orang. 28 orang. Dan itu sistem kerjanya masuk setiap hari semua atau ada shift-shiftan? Ya, kegiatan kami ya. Ya, Kegiatan mungkin bisa kami, diceritakan. kegiatan kami itu setiap hari ada tiket di posko di dinas sosial, Iya. dan itu melayani tamu-tamu yang terutama yang akan mengajukan santunan kematian. Oh, santunan kematian. Oh, itu. Kan itu programnya Pemkot ya. Iya. Pemkot. Nah, itu kita membantu untuk memberikan pengarahan, pencerahan, yang dibutuhkan apa saja, kemudian menerima berkasnya mereka yang sudah lengkap. Nah, sampai nanti pada saat bantuan itu cair, nah, kita juga ada berarti dari pendampingannya atau gimana? Iya, pendampingan. pendampingan. Berarti 28 langsung masuk. Oh enggak. Jadi shift-shiftan dibagi tiap berapa shift Pak? ada 2 shift. Oh 2 shift. Berarti satu shift 14 orang. Enggak. Jadi kita bagi satu hari itu antara 7 sampai 8 orang itu dua shift. Oke. Sekali jaga pagi Ya. 4 orang, siang 3 orang gitu. Oh pagi sama siang aja. Start dari jam? Startnya pagi mulai jam 7 sampai jam 12. Ya. Kemudian yang siang jam 12 sampai jam 3. Oh. Berarti cuma kita hitung 5 jam kerja untuk pagi. Untuk pagi. Enak ya Pak ya. Terus kalau kayak gitu tuh Pak, kan teman-teman mungkin juga masih belum tahu ya Pak, Tagana. Kalau saya lihat itu kan ada Tagana for school di apa namanya, rencana kerja goes to school, di rencana kerja Kemensos itu saya pernah baca itu ada. Nah itu apakah sudah dilakukan? Ya. Oh, beberapa tahun yang lalu kami sudah melakukan Tagana goes to school itu ke anak-anak SMA. SMA. Targetnya memang SMA atau? Ya. Tahun kemarin kita melakukan ke anak-anak SMP. Nah, mudah-mudahan tahun ini nanti SD kita bisa ke anak-anak SD. Oh gitu. Nah yang dilakukan apa tuh Pak? Apakah hanya memberikan materi? Kalau
Kalau mungkin kan di BPBD kan kalau ke sekolah-sekolah kita masih simulasi, ngasih sosialisasi tentang apa itu bencana dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau Tagana goes to school, itu Ya. apa yang diajarkan? Hampir sama sih. Dari awalnya kita memberikan mereka materi Ya, dari tentang kebencanaan. ya. Ya, kita jelaskan mulai dari pra bencana itu seperti apa pada saat tanggap darurat dan juga di pasca bencana Ya. apa yang harus dilakukan. Nah, lalu di situ juga kita mengajak mereka untuk simulasi juga. Oh, ada simulasinya juga. Biasanya Ya, disimulasikan simulasinya, apa, Pak? karena terbatas lokasinya, Iya, jadi iya. yang disimulasikan itu di dapur umum dan juga di lapangan itu untuk bongkar pasang tenda juga Oke. seperti itu. Kemudian mereka juga diajak untuk keposkoan, bagaimana di posko. Nah, itu Tagana datang ke satu sekolah atau semua sekolah diundang dijadikan satu, entah itu di Ngerowo atau di Grape mungkin Di awal pertama dulu kita undang mereka. diundang. Berapa orang tuh, Pak? Jadi wakil-wakil dari sekolah itu mengirimkan ke satu lokasi di Iya. center kami, Iya. Salahnya di mana tuh, Pak? Jalan Serindit. Oh, Jalan Sedikit. Oh ya. Lalu tahun kemarin kita yang datang ke sekolah-sekolah. Oh. Berarti sudah berapa sekolah, tuh, Pak? Kurang lebih Hampir semua. hampir semua. Hampir semua. Berarti target tahun ini SD. SD. Nah, harapannya ada Tagana Goes to School. Itu harapannya itu apa, Pak? Ya. Kita mungkin tahu ya bahwa kalau seandainya terjadi bencana, kita tidak menginginkan Iya, bencana, iya, betul kan. Tapi kalau seandainya Ada bahaya. ada bencana, itu nggak mungkin ditangani oleh BPBD sendiri Iya. atau Tagana sendiri. Jadi dengan memberikan edukasi ke anak-anak itu diharapkan mereka nanti bisa membantu di tempatnya mereka, di sekolahnya mereka, atau di lingkungan mereka pada saat terjadi bencana. Nah, berarti sama aja menciptakan ketangguhan pada anak-anak untuk mengatasi bencana gitu ya, Pak. Gitu. Betul sekali. Oke. Terus kan dilatih dapur umum tuh, Pak. Iya. Ya. Yang waktu proses pelatihan dapur umum itu apa yang diajarkan? Apakah hanya diajarkan masak atau dikenalkan alat-alatnya? Mereka mulai diajak untuk bagaimana memasak misalkan untuk 100 orang. Iya, iya, iya. Nah, itu dibutuhkan berapa berasnya. Itu ada hitungannya sendiri, Pak? Atau asal lah? Ada. Ada hitungannya. Oke. Ada. Nah, terus bagaimana cara menanak nasi? Kalau menanak nasi, mereka di rumah kan tahunya pakai rice cooker. Iya. Nah, padahal kalau di dapur umum kan nggak ada rice cooker kan ya. Pakai dandang gitu ya, Pak. Kita pakai dandang yang Ah, gede itu. Iya, iya. Itu cara masaknya gimana? Kemudian masak sayur yang cepat, cepat tapi tetap 4 sehat. 5 sempurna. 5 sempurnanya belakang. Belakang. 4 sehat aja. Oke. Terus mengemas juga. Oh, ada pengemasannya, Pak? Ya, mengemas. Udah ditaruh di nasi box kayak kotaan gitu, tak enggak? Ya, pada Atau waktu itu kita masih mengemas dibungkus ya. Oh, bungkus. Kayak nasi bungkus pakai kemas minyak. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada bencana tuh, Pak, makanan yang paling cocok untuk korban bencana itu makanan yang seperti apa, terus jenisnya yang harus bagaimana? Tergantung ya. Tergantung di lokasi pada saat itu logistik yang ada apa. Nah, biasanya kan mie yang instan kan, Mbak? Kayak mie instan. Enggak juga sih. Enggak juga. Soalnya kan kalau kita menggalang bantuan kan biasanya yang makanan yang paling mudah ya mie instan. Iya, kalau bantuan dari Indonesia atau dari donatur seperti itu. Tapi dari kami sendiri, dari Tagana sendiri itu sudah tahu saat dia terjadi bencana kami harus bawa apa, logistik yang dibawa untuk. Kayak contohnya waktu kemarin di Lumajang itu ikut nggak, Pak? Yang sana juga. Itu juga dibantu di dapur umumnya. Ya, kita bantu di dapur. Nah, kalau bahan-bahan mentahnya itu, Pak, kan otomatis kan harus ada bahan mentahnya.
bahan mentahnya dapatnya dari mana Pak? Oh, Apakah bawa dari Madiun ke sana? kita juga bawa Oke. dari berbagai kota yang mempunyai logistik yang bisa dibawa ke sana, itu mereka membawa, terutama dari Batu. Oh dari Batu ya, itu Dari kan Batu pusatnya sayuran. Pusatnya sayur, ya bukan Mhm. main dia. Kalau Sayuran di sana sayur banyak. bisa Hmm. sampai mobil-mobilan. Nah itu, nah ya seperti balik pertanyaan awal Pak. Makanan yang cocok buat korban bencana. Ya kita ambil contoh kejadian kemana waktu di Semeru itulah Pak. Nah itu makanan yang biasanya disajikan itu makanan yang seperti apa? Kita selalu bervariasi ya, Oh ada variasi. variasi. Jadi misalkan pagi nasi Ya. telur sayur dan ya seperti nasi jotos gitu ya. Iya. Kemudian siang nanti ikan. Nah, terus malamnya juga berbeda lagi. Jadi bervariasi. Karena kalau monoton pengungsi bisa bosan. Iya bosan betul. Bosan dan marah. Oh gitu. Oh kayak gitu bisa bikin marah ya Pak ya? Bisa marah juga. Itu pernah kejadian Pak? Pernah. Nah, dan Di mana itu Pak? Di mana? Jadi mereka itu merasa dikasih makan kok gitu-gitu aja. Gitu. Pada waktu itu memang karena kondisi ya, Iya. si sayur kita nggak begitu lengkap dan banyak. Iya. Jadi ya makanannya selama pagi, siang, sore itu memang. Tapi sekarang kita sudah merubah, Iya. Tidak akan disamakan terus. Jadi pasti selalu ada Perubahan-perubahan. ada Nah, variasi. Pak, ini kadang ini kan kita masak di rumah aja itu kan bingung ya Pak menu-menunya. Nah itu kalau pas di lokasi bencana itu apa nggak bingung Pak mikir menu hari ini masaknya apa aja gitu? Itu sudah ada yang bagian ngelis, ada bagian gizinya atau gimana Pak? Ya, kebetulan kalau di tempat seperti itu kan yang mikir banyak ya. Oh gitu. Jadi nggak terlalu berat. Berarti diskusi dulu. Ya, jadi teman-teman sudah diskusi. Iya iya. Ntar siang apa, ntar malam apa gitu sudah ditentukan. Berarti sekali berangkat ke lokasi bencana biasanya berapa orang Pak? Tergantung dari Jumlah pengungsinya. Karena kan nggak mungkin kita ngirim relawan yang lebih besar dari pengungsi. Iya. Jadi disesuaikan dengan jumlah pengungsi berapa, kemudian relawan yang dibutuhkan berapa. Nah itu yang akan melakukan pekerjaan di sana. Nah seandainya waktunya memang cukup panjang, Iya. nah itu digilir. Oh digilir. Jadi relawan yang Sudah beberapa hari. sampai 5 hari, seminggu ya gantian pula datang yang baru. Kalau di Semeru kemarin kan cukup lama berarti Pak stay di sana. Enggak juga sih. Itu berapa hari itu Pak di sana? Ya hampir sama lah rata-rata antara paling lama seminggu. Oh paling lama Paling lama seminggu itu ganti orang supaya enggak jenuh juga. Iya iya betul. Kalau kita terlalu lama di sana juga jenuh. Baik itu selama Bapak tuh belasan tahun di Tagana sudah kemana aja Pak? Menjadi relawan kemana aja? Masalahnya kan Tagana itu kan di kabupaten kota itu ada semua ya. Iya iya betul. Ada semua. Jadi kalau terjadi bencana dan di kabupaten atau kota yang terjadi bencana itu memang tidak membutuhkan bantuan dari luar. Iya. Mereka bisa Skip. sendiri. Iya. Ya kita nggak diminta untuk membantu. Tapi seandainya itu memang panjang, Iya. punya panjang dan membutuhkan Bantuan. rolling, itu perlu dibantu, ya itu baru dibantu. Nah Bapak sudah kemana aja Madiun dulu? sendiri hampir nggak ada bencana. Iya Kita alhamdulillah. bersyukur Bencananya Madiun minim sekali. sangat minim ya, hampir nggak ada. Iya. Apalagi Pemkot kan sangat memperhatikan. Iya betul Pak. Saat menjaga warganya ya. Betul, sangat menjaga Nah. warganya. Berarti Bapak sudah kemana aja tuh Pak? Selain ke kemarin mungkin ke Lumajang. Pernah ngitung sih saya. Wah sudah banyak berarti Pak. Jadi selain di Tagana juga saya ikut di komunitas lain yang juga terkait dengan kebencanaan. Oh gitu. Udah berapa komunitas Pak yang diikutin Pak? Banyak ya. Itu panggilan jiwa atau memang nganggur?
Ya karena sudah tua. Sudah tua. Terus akhirnya cari aktivitas ini. Awalnya memang dulu muda saya pekerja keras. Oke. Dulu sebelum gabung Tagana kerja di mana, Pak? Saya sudah ganti pekerjaan 3 macam. Wow, apa aja tuh, Pak? Yang pertama dulu ikut jadi sales ya. Oh, sales. Jadi sales. Kendaraan. Keluar. Oke. Usaha sendiri. Iya. Meneruskan seperti itu. Nah, terus setelah itu ke elektronik. Oke. Dan Agak beda-beda ya, Pak. jauh. Agak melenceng ya, Pak. Yang terakhir ke handphone. Oh, handphone. Terus akhirnya berlabuh di Tagana. Atau sekarang masih Tagana ini jadi sampingan, Pak? Enggak. Sekarang lebih kerjaan saya sudah, handphonenya sudah lepas malah. Oke. Mungkin Bapak bisa agak maju. Oh gitu. Iya. Terus sekarang sudah nyaman, Pak, di Tagana? Ya, saya menikmati sih. Oh, menikmati sekali ya. Menikmati, ya. Menikmati banget. Jadi ya enjoy lah. Enjoy sekali berarti. Terus kalau sekarang di Tagana Bapak jadi bagian apa, Pak? Ada divisinya nggak sih, Pak? Atau ya udah Tagana jadi satu, nggak ada bagian ini nggak ada gitu? Kalau saya kebetulan di tugas posko. Oh, petugas posko. Jadi ada koordinator dan petugas posko. Oke. Berarti ya, pembagiannya hanya berupa koordinator dan petugas posko saja. Nggak ada bagiannya. Maksudnya nanti dari 28 itu dibagi, ada yang bidang pra bencana, bidang tangga bencana, pasca bencana, nggak ada ya? Oh, ada bidangnya itu mereka di bagian di bagian dapur umum, di bagian logistik, di bagian TRC. Oh, ada TRC-nya juga, Pak? Ada. TRC-nya itu ngapain, Pak? Kalau di sini kan kita serba bisa ya, Pak. Serba bisa, nangkep ular bisa, mengevakuasi kucing di atas atap bisa. Nah, kalau TRC-nya Tagana itu, Pak, ngapain tuh, Pak? Ya, sementara ini kami selalu kerjasama dengan BPBD juga. Oke. Kalau ada kegiatan BPBD, komunikasi BPBD, iya. Karena akhir-akhir ini kan bagus banget. Oh iya, Pak, berinteraksinya sudah. Ada kegiatan, itu pasti mengundang Tagana, ngajak Tagana gitu. Tagana dan langsung ikut TRC ya. Okay. Terus kalau ada bencana misalnya kebakaran dan sebagainya gitu ya, itu TRC langsung yang duluan dia berangkat. Iya. Oh, yang kemarin kan ada kebakaran tuh, Pak, di Kanigoro. Nah, itu Tagana kemarin ikut nggak, Pak? Ya, sampai tadi kita masih kerja bakti. Oh, masih bersih-bersih. Iya, soalnya tadi kayaknya teman-teman juga berangkat buat bersih-bersih, itu Tagana juga ikut. Selalu ada ya, Pak? Selalu ada, Pak. Terus ini, Pak, saya mau tanya untuk logistik. Logistik yang disimpan di, ini mungkin agak sensitif mungkin ya, Pak ya. Logistik yang disimpan Tagana itu biasanya berupa apa aja, Pak? Apakah sembako? Enggak sih. Jadi logistik seperti matras, tidur, terus terpal gitu ya. Terus untuk perlengkapan anak, dan sebagainya. Itu banyak disimpan di? Enggak banyak sih, kebetulan saat ini kami juga sudah kosong. Oh, sudah lagi kosong. Mengajukan. Oh, lagi pengajuan. Nanti berarti dapatnya dari provinsi atau dari pusat? Dari kementerian. Oh. Oke. Jadi ini jatuhnya relawan ya, Pak ya? Iya, betul. Relawan. Relawan yang membantu masyarakat. Betul sekali. Oke. Terus saya juga mau tanya, Pak, kan kalau saya baca nih, Pak, di nomenklaturnya Kemensos itu kan Tagana itu ada, kalau kayak pramuka kan ada siaga, dana, ada tingkatannya lah. Nah, itu kalau di BPBD kalau di Tagana kalau di Tagana yang Kota Madiun itu juga sudah mulai ada apa ya, kelas-kelasnya nggak sih, Pak? Selalu ada ya. Selalu ada, karena bagaimanapun juga di kerelawanan itu namanya relawan. Relawan itu orang yang rela ya. Rela. Kalau nggak rela kan nggak mau. Nah, itu kan pasti ada keluar masuk juga. Jadi ada yang Tagana Madya. Madya itu Tagana yang sudah senior gitu. Tagana Madya itu terus ada Tagana muda juga, mereka yang masih adik-adik kita yang masih baru lah, bantu untuk di
angkat. Lalu ada tagana khusus juga. Oh, tagana khusus itu ngapain, Pak? Ya, tagana khusus itu taksus itu tagana yang mendapatkan tugas khusus ya. Contohnya tuh Pak apa? Ya banyak sih. Salah satu aja loh Pak. Banyak itu saya nggak tahu loh Pak. Kan saya bukan bagian tagana. Ya contohnya kalau seandainya ada sesuatu kejadian itu ya memang tagana khusus itu yang pertama kali untuk. Berarti garda depannya lah kasarannya Ya, itu. semacam garda depannya. Oh, nah untuk berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lain itu ada prosesnya nggak sih Pak? Atau begitu masuk sudah diplot, oh kamu madya, oh kamu taksus, oh kamu muda. Ada waktunya juga. Oh ada jangka waktunya untuk berpindah. Berarti kayak sama kayak sekolah gitu ya Pak? Ya semacam itulah. Berapa tuh Pak waktunya untuk pindah biasanya? Tergantung Tergantung apa ini? dari tingkatannya. Seandainya dia sudah benar-benar matang dan sudah bisa mandiri, nah itu otomatis dia sudah menjadi tagana yang senior. Kemudian bisa membantu adik-adiknya yang baru gitu. Oke, nah mengukur kemandirian seorang tagana itu dari apanya Pak? Kan Bapak ya kalau dianggap mandiri dan dianggap bisa gitu kan. Nah ngukurnya tuh dari apa Pak? Apakah ada kan kalau mungkin kalau kita sekolah itu kan ada ujian. Apakah di tagana juga ada ujiannya? Enggak ada. Nah terus mengukurnya gimana tuh Pak? Ya kemampuannya dari mereka. Seandainya dia bagian dapur umum. Ya. Nah dia sudah mampu untuk bisa membuat makanan sendiri, memakan sendiri, sudah bisa masak dan sebagainya, berarti kan dia sudah mampu untuk mandiri. Itu cara mengukurnya. Dan ada prosesinya nggak Pak? Atau entah itu diupacarakan kayak atau apa gini nggak ada? Langsung? Ya otomatis. Oh otomatis. Karena nanti kan akan ada tagana baru yang dinamakan tagana muda. Sejauh ini sudah pernah merekrut tagana muda belum Pak? Atau masih hitungannya berarti? Ya ada sih. Sudah ada tagana. Berarti kalau di Kota Madiun tagana mudanya ada berapa Pak kira-kira? Dari 26 itu ada 7. Itu yang baru bergabung. Untuk yang taksus 1. Itu taksus tuh dia di sini ngapain Mbak? Kan cuma satu orang. Oh koordinator yang jadi koordinatornya Ya. itu. Terus berarti yang lainnya sudah tagana madya. Sebagian tagana madya, sebagian masih tagana muda. Oh, wow. Terus kalau teman-teman ya ada yang mau, Pak saya mau tertarik nih kayaknya mau ikut tagana, gimana tuh Pak? Loh ambekan gede Bapak. Ini ambekan gede nih mau ngasih jawaban atau susah ya? Karena memang sebetulnya kalau kita melihat ya. Kita ini ya sudah masuk ya, seperti di BPBD, tagana atau di Damkar dan sebagainya itu, kita ini orang-orang yang beruntung ya. Beruntungnya kenapa tuh Pak? Karena kita sudah diberi kesempatan yang sah oleh negara untuk bisa menolong orang. Iya kan? Iya, membawa bendera. Di luar tadi seperti yang dikatakan masih banyak orang yang ngantri pengen jadi anggota BPBD. Benar juga ya. Nah di tagana dan tidak begitu, banyak banget masih pengen melihat wah kayaknya BPBD. asik gitu ya. Padahal mereka nggak punya kesempatan karena memang kuotanya kan terbatas. Oh iya, berarti sama kan? Sama, tagana juga terbatas. Berarti mentok 26 itu Pak? Ya diupayakan tahun ini dimungkinkan 30 lah. 30 berarti mau merekrut 4 orang lagi. 2 ya. 2 orang itu mau direkrut lagi. Ya mudah-mudahan. Itu kayaknya ada ceweknya juga ya Pak. Ceweknya jeger banget itu ya. Jeger itu gimana? Jeger tuh waktu itu kan kita pernah ketemu di acara Madiun Mantu kayak nggak salah itu kan. Nah itu kan banyak yang dandanannya tomboy. Mosok.
Kayaknya saya pernah ketemu gitu. Satu orang. Iya, iya. Nggak banyak, satu itu. Berapa Pak jumlah ceweknya Pak? Banyak. Kayaknya ada 7 sih. Oh 7 cewek. Cuma 7. Dan itu tugasnya juga sama. Apa maksudnya diposisikan sama? Maksudnya kalau di sini kan mungkin yang cewek-cewek dikasih kerjaan yang lebih banyak di kantor, sedangkan yang cowok-cowok di lapangan. Apakah di Tagana seperti itu juga? Kalau di Tagana itu karena kita di Madiun memang hampir nggak ada bencana. Iya, iya, iya. Jadi tugas-tugas kita lebih banyak membantu di dinas sosial. Oh, lebih banyak. Jadi mungkin tidak perlu harus laki harus perempuan. Oh, gitu. Itu kan karena kerja sama semua. bersama ya. Oke, oke. Terus kalau yang di Stranded itu kan ada untuk penanganan shelternya itu. Apakah di Tagana juga ikut membantu di shelter, Pak? Membantu di shelternya enggak. Cuman kita membantu di luar. Nah, kita kan juga ikut bersama-sama dengan Pol PP untuk apa? Patroli. Oh iya. Oh, itu ada patrolinya juga, Pak? Iya. Yang di patroli apa? Anak jalanan seperti itu. Iya, semacam itu. Jadi pada waktu patroli seandainya menemukan jalanan atau gepeng atau orang terlantar, itu bagian Tagana yang akan mengungsikan mereka ke shelter. Kemudian untuk ditindaklanjuti oleh dinas sosial. Berarti sejauh ini yang bagian istilahnya membawa, mengamankan itu Tagana ya Pak sama Satpol. Bagian kita beda-beda ya. Jadi kalau Tagana kan ngurusin yang terkait dengan bidang sosial. Oh gitu. Jadi kalau Satpol PP itu kan beda lagi. Iya. Kemudian Dishub juga kadang. Oh kadang Dishub juga membantu. Berarti jadi antar OPD nih Pak. Iya benar. Oke. Benar. Tapi di lapangan kan nanti mereka tugas masing-masing. Nah itu biasanya patroli dilakukan berapa kali? Seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Dan itu tidak menentu ya Pak? Tidak menentu. Maksud saya tidak ada jadwalnya. Ada. Oh ada. Misal hari Senin, Jumat gitu. Ya Selasa sama Jumat. Oh Selasa sama Jumat. Itu keliling pasti. Ya keliling, terutama untuk mengamankan aset-aset pemerintah ya. Oh. Berarti ikut dalam pengamanan aset juga, Pak? Iya. Pasos. Jangan sampai aset pemerintah itu disalahgunakan. Oke. Nah, sejauh ini sudah mengamankan, pernah sih ketemu waktu kita muter itu ketemu OT gitu. Perantar-lantar. Nah, kemudian kita bawa dia. Nah, itu kan biasanya berontak tuh, Pak. Atau ada pendekatannya seperti apa sih Pak kalau sama Anjal mungkin ada perbedaan nggak? Pendekatan ke Anjal, ke gepeng atau orang terlantar itu ada perbedaan perlakuan atau sama aja? Ya sama sih, kita selalu humanis dengan mereka. Jadi kita nggak terus mengejar. Biasanya kan kalau di TV-TV kan kita lihat biasanya kan langsung dikejar-kejar untuk. Oh enggak. Kalau di sini kita nggak akan mengejar-ngejar mereka karena risiko juga sih ya. Jadi kejar malah dia lari. Berarti ngobrol dulu. Ya kita ajak ngobrol aja. Kita dekati. Kalau apa ya? Dia mau pulang ya silahkan pulang. Oh gitu tuh diantarkan atau? Ya kalau dia rumahnya daerah-daerah situ dekat-dekat sendiri mau pulang silahkan pulang. Kalau jauh ya kita ajak ke shelter dulu. Kemudian keluarganya yang akan dihubungi untuk jemput pulang. Berarti kalau misalkan kita sering lihat tuh Pak berita kayak nenek-nenek atau kakek yang ditinggal, itu pernah nggak sih Pak menangani kondisi seperti itu? Pernah juga sih. Di sini berarti masih banyak ya Pak kondisi seperti itu? Maksudnya masih banyak ditemukan masyarakatnya yang kayaknya kalau Madiun sudah lebih cenderung bagus ya. Jadi nggak seperti di tempat-tempat lain yang sering kita lihat itu. Iya. Kalau Madiun lebih cenderung sudah lebih bagus. Oh jadi lebih aman berarti sekarang ya? Lebih sejahtera mungkin ya. Nanti setelah di shelter itu biasanya Tagana berarti nggak ikut campur nih Pak urusannya mau ngapain? Ya, itu ada bagiannya. Ada yang untuk membina mereka. Oh gitu. Nah selain patroli lagi ngapain lagi tuh Pak kegiatannya? Kan tadi ada Ghost to School.
terus patroli itu, terus apa lagi tuh? Terus jaga piket Tiket posko itu. Moskow. Lalu tahun kemarin kita juga mencoba untuk membantu yang ini kita ngomong ranah bencana ya. Iya. Ranah bencana itu sebagai ujung tombak itu kan kalau anak-anak tadi sudah kita edukasi. Iya. Nah ini ke masyarakat. Oh, sekarang sudah Ke masyarakat. Nah, dengan membentuk KSB. Apa itu KSB? Nah, KSB itu Kampung Siaga Bencana. Oh, berarti sama kayak mungkin kalau BPBD punya Destana, Betul sekali. Dinsos atau Kemensos punyanya KSB. Ya. Tuh, nah KSB itu apa Pak? KSB itu? KSB Kampung Siaga Bencana itu yang tahun kemarin kita di Kecamatan Kartoarjo. Itu jatuhnya per kecamatan atau kelurahan Pak? Kita per kecamatan. Oh, per kecamatan. Cuman diambil berapa kelurahan yang di situ memang rawan untuk terjadi bencana. Nah, KSB di sini sudah berapa Pak? Baru satu, baru kemarin dikukuhkan. Oh, baru. Ini berarti KSB itu program baru atau program lama yang baru dijalankan? Atau di Madiun baru sih. Oh, baru. Di Madiun baru. Tahun ini kita rencana di Kecamatan Mangunarjo. Kecamatan Tahu nanti lokasinya sedang kita disurvei berarti. Survei dulu. Berarti yang kemarin kelurahan mana Pak? Rejomulyo. Oh, Rejomulyo. Itu karena rawan banjir ya Pak? Iya. Tahu ya? Iya. Dan waktu itu banjir juga kayaknya Rejomulyo, Tawangrejo itu kan sampai banjirnya ya lumayan lah Pak, sampai ada poskonya kan waktu itu. Ya, oke. Terus kriterianya biar jadi KSB, masuk KSB selain daerah ini tuh rawan bencana, apa ada kriteria khusus lain kan? Kalau di Rejomulyo kan masih ada Tawangrejo, ada Pilangbangu juga, Kelon. Ya. Ada kriteria khususnya tidak Pak? Enggak sih. Jadi kita minta menghubungi kelurahan-kelurahan di sana itu supaya mereka mengirimkan yang bersedia untuk menjadi relawan. Berarti di KSB itu ada relawannya gitu? Ya kayaknya mereka relawan semua. Oh, relawan tuh. Kita ini juga relawan. Beda dengan BPBD loh. Sama lah. Ya terus. Nah, terus setelah mereka terkumpul semua, kemudian mereka juga diberi binaan ya, diberi pelatihan juga. Oh, ada pembinaannya juga. Ada pembinaan juga. Nah, lalu mereka juga dikukuhkan yang kemarin dikukuhkan Pak Wali, kemudian dibekali juga dengan logistik. Oh, logistik apa aja Pak yang dibekali biasanya? Pada waktu itu kita beri mereka logistik juga, beras juga ada. Beras itu untuk dibagikan atau untuk? Ya, seandainya disimpan dulu toh. Oke. Simpan dulu, lalu nanti kalau seandainya dibutuhkan baru itu akan digunakan. Dan juga ada kasur lipat, matras, dan barang-barang logistik seperti itu. Dan terutama mereka juga diupayakan untuk bisa mempunyai lumbung pangan. Oh, lumbung pangan itu seperti apa tuh Pak? Nah, lumbung pangan itu kan mereka bisa memanfaatkan lokasi yang ada di areanya, itu untuk bisa menanam sayur dan sebagainya seperti itu. Jadi apa istilahnya memanfaatkan lahan-lahan yang ada di wilayahnya untuk dijadikan tempat penanam bahan makanan gitu. Intinya anggota KSB itu kan mereka itu sebagai ujung tombak, tombak yang terdekat di wilayah mereka ya. Nah, terus kecenderungannya untuk supaya ke depan nanti seandainya ada kekurangan dan sebagainya seperti arahan Pak Wali juga ya, kan menanam tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari itu dibutuhkan. Nah, itu kita tanamkan kepada mereka supaya mereka juga melakukan. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh anak-anak, kemudian oleh masyarakat yang di KSB itu, nah berarti kan lebih banyak
masyarakat yang sudah bisa membantu, nggak semuanya diserahkan ke BPBD ya. Iya, ya relawan-relawan gitu. Menguntungkan BPBD juga kan. Lumayan meringankan beban. Meringankan beban. Nah sejauh ini yang di Rejo Mulyo nggih? Ya. Nah Rejo Mulyo itu lumbung pangannya itu sudah ditanami apa aja tuh Pak? Selain padi ini? Enggak padi. Oh enggak ada? Enggak mungkin padi. Oh iya siapa tahu. Sayur. Sayur apa Pak? Rata sayur. Oh sayur. Sayur. Itu juga dari Tagana yang ngajari caranya bercocok tanam atau memilih tanaman yang cocok. Kalau masyarakat sana mestinya sudah tahu semua ya, karena Pak Wali juga punya program seperti itu ya. Bahkan di kantor saya sendiri Pak Kadin itu juga suka menanam sayur-sayur. Wah, sehat nggak Pak? Ada Lo enak loh Pak. Nek pengen nyambel karena nyoba. Di sini ada enggak? Oh enggak ada Pak. Adanya peralatan. Enggak ada sayur itu. Kalaupun di sini mau menanam itu kan mungkin di sini juga terkait lahan ya Pak. Enggak lah. Lahannya kalau hidroponik itu enggak. Oh, pakai hidroponik. Iya kan. Ya mungkin gimana Pak caranya bertanam hidroponik? Jadi batasannya enggak apa, sedikit informasi intermezzo aja Pak. Jadi biasanya itu menanam hidroponik itu kan dari paralon ya. Iya. Oh ya. Dikasih bibit-bibit ya. Nah itu kalau yang bagus dan murah meriah itu airnya dari kolam. Oh, justru dari kolam ikan gitu. Kolam ikan. Kenapa tuh Pak? Kan apakah gak amis? Enggak juga. Kolam ikan, kolam itu sama-sama saling menguntungkan antara ikan dengan sayurnya. Oh. Kalau kita mau menggunakan obat untuk hidroponik kan mahal ya. Tapi kalau airnya dari ikan yang disalurkan, iya. Paralon itu, seperti itu ya. Nah, kemudian sudah bersih dia turun lagi. Oh. Jadi sama kayak meregenerasi air kolam. Betul sekali. Secara alami gitu ya Pak. Nah ingat besok itu hari air sedunia. Oh besok hari air sedunia. Tagana ngapain tuh Pak? Ada acara? Hari air sedunia itu kalau kita menghimbau saja. Oh menghimbau-himbauannya seperti apa tuh Pak? Menghimbau karena air itu adalah sumber kehidupan. Iya betul. Jadi sumber air itu perlu dilestarikan. Oke. Nah, manfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau orang sikat gigi di wastafel, oh ya di ngucur terus ya, air terus. Nah itu kan pemborosan ya, buang air. Atau cuci tangan ya, cuci tangan kalau pakai sabun. Iya biasanya dibiarin dulu. Itu airnya ngucur juga terus gitu. Sayang ya, hal-hal semacam itu mungkin luput bisa, dari perhatian kita ya Pak selama ini. Bisa sosialisasikan ke masyarakat. Dan kurangi itu pakai gelas lah Pak Sadi. Iya. Itu sudah dilakukan Tagana? Ya kami lewat himbauan lewat sosial media mungkin. Oh gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa personilnya Tagana itu tidak hanya bisa mengurus dapur umum Pak, tapi bisa bercocok tanam hidroponik. Kan berarti kan ada keahlian. Oh ya, bicara soal keahlian nih Pak. Di Tagana itu keahliannya apa aja Pak yang dimiliki oleh teman-teman Tagana? Apa ya? Kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri ya hampir semua ahli. Semua bisa, bukan ahli. Oke. Berarti teman-teman juga semua bisa. Atau mungkin ada yang bisa di bagian masang tenda tok tapi tidak bisa di dapur umum gitu. Atau juga sih. Ya juga. Kayak saya kalau di dapur umum ya nggak bisa lah. Berarti dapur umum itu berarti urusan perempuan atau ada lakinya juga? Laki juga. Laki juga ada ya Pak. Wah itu ngaduk nasi sedandang gede itu kalau perempuan nggak mungkin kuat. Berapa kilo biasanya kalau sekali masak nih Pak? Sekali masak tempat bencana bisa sampai 50 kilo. Itu sekali masak? Sekali masak. Wow. Itu jadi sedandang gede. Itu sekali masak untuk berapa orang Pak? 50 kilo? Tergantung. Ya tergantung kalau jumlah pengungsinya tadi kan ya. Iya. Berarti itu kan sekilo kan minimal 8 orang lah. Sekilo 8 orang untuk ngaduk itu tuh.
Enggak. Oh, Makan. makannya 8 orang. Oke. Nanti kalau 50 kuliah dikalikan sendiri lah. Ya, kalikan sendiri. Wah, itu apakah lengan tidak capek ngaduk? Nah, makanya kalau itu perempuan pasti nggak kuat. Iya, biasanya kan mungkin bagian ngiris-ngiris gitu. Wah, kayaknya seru ya Pak ya di Tagana itu. Makanya kalau dinikmati pasti seru. Iya, pasti ada sisi positifnya ya Pak. Nah, mungkin ada apa ya? Bukan kritik sih Pak. Mungkin ada apa ya, kita bisa bilang petuah-petuah dari Bapak selaku Tagana buat masyarakat dalam ini kan hitungannya kan mau puasa juga dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Otomatis kan entah itu mungkin nanti ada bahaya atau gimana, mungkin ada petuah dari Bapak. Ya, yang pertama terkait dengan besok Hari Air Sedunia. Iya. Jadi pergunakan air dengan sebaik-baiknya, jangan boros karena kita masih punya anak dan cucu. Oh iya. Jadi kalau sampai kita terlalu membuang air sia-sia, anak cucu kita ke depan pasti akan kekurangan air. Iya. Dan itu sudah terjadi di kota-kota besar ya, terutama yang di pinggir laut ya. Iya. Itu airnya yang masuk ke kota sudah tercemar air laut kan ya. Iya. Nah, jangan ditambah. Jangan ditambah. Upayakan itu lebih diminimalisir supaya air bersih tetap ada untuk generasi kita selanjutnya. Nah, lalu untuk iklim yang ada saat ini kan hujan ya. Iya, hujan, kadang panas. Iya. Hujannya pasti masih ada kan ya. Iya, masih ada. Nah, itu himbauannya ya tentang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, biasanya tuh masih banyak tuh Pak warga yang buang sampah di kali. Nah, seperti itu. Itu ya rugi dirinya sendiri nanti akhirnya. Iya, tapi yang disalahkan pemerintah tetap. Terus rajin-rajin untuk membersihkan selokan di tempatnya sendiri, di rumahnya sendiri gitu ya. Oke. Selain itu ada lagi Pak? Ya, bantulah kami sebagai relawan. Membantu dengan cara apa tuh Pak? Banyak hal sih, karena kan bencana itu kan ada konflik. Oh iya. Konflik sosial ada karena ulah manusia. Iya betul. Ya, kalau ulah manusia ya nggak usah kebut-kebutan di jalan. Iya. Jangan pakai knalpot yang mengganggu. Oh, knalpot apa ya? Knalpot brong gitu. Ya, itu berisik gitu ya Pak. Berisik banget. Ya. Itu mengganggu banget. Oke, selain ada hari apa lagi Pak? Tadi kalau konflik sosial ya biasanya karena ini memang sudah lepas PPKM-nya. Iya, tetaplah menggunakan masker. Itu bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Berarti kemarin pas COVID juga kerja keras Pak Tagana? Sangat. Apa yang dilakukan Tagana tuh Pak? Banyak sih. Jadi pada waktu itu kan bantuan sosial banyak jalan kan ya. Iya betul. Jalan. Nah, kita juga ikut membantu di penyaluran bantuan itu. Oh, penyaluran. Nanti kita membantu untuk mengatur antrian mereka supaya tidak kerumun, tidak berdesakan, kemudian mengingatkan mereka untuk senantiasa memakai masker. Berarti disebar ke jalan-jalan Pak? Atau gimana? Kan biasanya dikumpulkan di satu lokasi waktu tempatnya. Iya. Pengambilan bantuan. Oh gitu. Biasanya gimana Pak? Nggak ada masker ya kita bantu, kita kasih masker. Oh, ada penyediaan masker juga. Kemarin bantuannya di mana Pak? Dikumpulkan di mana? Di agen-agen warung. Oh. Awal-awal ya. Iya. Yang terakhir berupa tunai. Iya, BST itu ya. Itu di kelurahan, kantor-kantor kelurahan. Oke. Iya, makanya kemarin beberapa warung itu kan sempat ramai karena untuk penukaran kupon bantuan. Oke.
tes. Kita menjaga ke arah situnya pada waktu COVID itu. Banyak berarti ya kerja keras. Di Pusda sendiri juga banyak sekali sih orang yang mengajukan bantuan santunan kematian pada waktu itu. Ya karena kan waktu itu kan mungkin COVID lagi tinggi, otomatis banyak korban juga ya, Mbak. Iya. Ya kemarin COVID aman Mbak? Aman. Sehat? Aman. Karena kan otomatis juga bersinggungan sama dunia luar kan rawan ya Pak. Kami juga kan, apalagi kami kalau pas ada pemakaman itu kan, nah itu kan agak ngeri. Tapi selama perbuatan baik itu pasti kita juga akan dijaga oleh yang di atas. Mungkin itu yang bisa kita bahas Pak, yang kita kulik tentang Tagana. Nanti kalau mungkin ada informasi atau apa ya, berita baru lagi, mungkin kita bisa undang masih lagi. Ada sesi kedua ya. Iya, kalau ada yang menarik lagi untuk dikulik. Oh gitu. Siap nggak Pak? Siap. Selalu siap lah. Oke, jadi biar ada apa ya, komunikasi dengan masyarakat, terus penyebaran informasi juga, karena kan mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu Tagana itu apa, fungsinya apa. Iya, betul sekali. Iya kan, jadi Pak? memang pelajaran dari COVID itu salah satunya kan media sosial ya. Oh iya. Luar biasa sekali kalau BPBD sudah maju sampai saat Alhamdulillah. Kalau di apa sosial medianya Tagana mungkin ada? Kami baru di website. Oh, website. Kemudian ya IG sama Facebook. Tapi juga masih belum seperti inilah. Mudah-mudahan kami juga bisa ngikutin seperti ini kalau mendapat bimbingan dari BPBD. Ya semoga aja Pak, biar nanti sama kita ya. Dari proses apa mungkin penyebaran informasinya juga ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas Pak. Terima kasih banyak waktunya, terus informasi yang diberikan. Ya minta maaf mungkin saya pas ngobrol ada yang kelepasan atau gimana. Ya kita kan intinya kan ngobrolnya santai aja kan Pak ya. Oke, itu dulu yang bisa kita bahas mengenai Tagana. Mungkin ada saran atau kritik, mau dinas apa lagi yang dibahas, silahkan tulis di komentar. Sekian dari Raskes. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Sampai jumpa. Lama ini Pak tadi. Nggak tahu.